Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Graha Mu'alaf, Edi Prayitno, dan Menachem Ali. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian, dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini meneruskan topik yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas soal apa itu istri dari Nabi Ismail. Nah, ini ada komen yang masuk ini. Ini kebetulan komennya bagus ya. Jadi ini adalah komen dari pemirsa sekalian dan sekalian kita akan menanggapi ya. Jadi ada seseorang yang bertanya, pertama mengenai Targum Jonathan yang dibacakan oleh Ustadz Menachem Ali. Setahu saya itu bukan Targum Jonathan, melainkan Targum Pseudo Jonathan atau nama aslinya Targum Yerusalmi. Sebab Targum Jonathan itu tidak menerjemahkan 5 kitab Musa, dan Targum itu bukan berasal dari awal. Nanti kita bahas yang kedua ya. Oke. Jadi yang pertama adalah ini ada pertanyaan mengenai Targum Jonathan. Silakan Bapak. Baik. Sebelum saya uraikan secara detail, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Edi, kita harus membahas istilah-istilah kunci yang tentu saja ini penting dipahami oleh mereka yang terutama di kalangan Muslim dan di kalangan Kristiani. Karena kalau kita bicara mengenai istilah-istilah kunci itu tidak pernah berkaitan langsung dengan tradisi Islam. Ya. Dan juga tidak berkaitan langsung dengan tradisi Kristiani. Tetapi ini ada kaitan langsung dengan tradisi Yahudi. Itulah sebabnya tadi ada kesalahpahaman ketika memahami istilah apa yang dimaksud dengan Targum Jonathan. Kenapa kemudian diistilahkan dengan sebutan Pseudo Jonathan? Kira-kira apakah Muslim paham apa maksudnya Targum Jonathan dan Targum Pseudo Jonathan? Ini sebetulnya istilah yang tentu saja bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau disebut Targum Pseudo Jonathan, pseudo itu arti harfiahnya palsu. Ya. Jadi secara literal, secara kebahasaan dalam bahasa Yunani, pseudo itu palsu. Pseudo, Christo. Jadi Kristus palsu. Atau pseudo Mesia, Mesias palsu. Jadi pseudo itu arti harfiahnya palsu. Nah, sedangkan dalam tradisi Yahudi itu tidak ada istilah pseudo Jonathan. Yang ada adalah Targum Jonathan. Lengkapnya istilahnya disebut Targum Yonatan ben Uziel. Kalau sang penanya tadi bahwa yang dimaksud Targum Pseudo Yonatan itu sama dengan Targum Yerusalmi atau Targum Yerusalem, itu juga keliru. Apalagi kalau dikaitkan bahwa Targum Yonatan sama dengan Targum Yerusalmi atau Targum Yerusalem, itu juga keliru. Nah, supaya nanti kita paham, terutama yang Muslim, barangkali juga nggak paham apa itu Targum. Ya. Begini, kalau kita mengenal tarjamah, dalam bahasa Arab tarjamah itu arti harfiahnya terjemahan. Sedangkan kalau disebut targum, itu arti harfiahnya sama dengan tarjamah. Hanya bedanya, targum itu bahasa Aramaik, tarjamah itu bahasa Arab. Jadi kalau begitu, istilah targum dan tarjamah itu sama. Arti harfiahnya terjemahan atau translation. Nah, kalau kita sebut istilah targum, itu berarti terjemahan kitab suci dalam bahasa Aramaik. Itu yang disebut targum secara umum. Tapi bukan berarti harus bahasa Aramaik. Karena ada juga targum yang disebut targum Arabit, yakni targum dalam bahasa atau versi bahasa Arab. Misalnya targum Sa'adiyah Gaon. Itu Taurat
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tapi dengan huruf Ibrani. Maka disebut Targum Aravit atau Targum versi bahasa Arab yang kemudian disandarkan pada nama Sa'adia Gaon atau Rabai Sa'adia Gaon. Sedangkan Targum yang versi bahasa Aramaik, bukan Arabik ya, Aramaik, itu ada 3. 1 Targum Enkelos, 2 Targum Yonatan, 3 Targum Yerusalmi. Jadi Targum Yonatan dan Targum Yerusalmi itu dibedakan. Nah, saya tunjukkan sekarang. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ini ada Targum yang disebut Targum Yerusalmi. Atau bahasa Inggrisnya Targum Yerusalem. Jadi the first 5 books of the Bible. Jadi ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggris berasal dari Targum Yerusalem yang aslinya dalam bahasa Aramaik, tapi 5 kitab Musa. Ini yang disebut sebagai Targum Yerusalem. Targum Yerusalem ini berbeda dengan Targum yang dimaksud dengan Targum Yonatan ben Uziel atau Targum Yonatan. Maka di sini yang saya tunjukkan juga ada the Targums of Onkelos and Yonatan ben Uziel on the Pentateuch with the fragment of Jerusalem Targum from the Chaldean. Maksudnya ini adalah kitab Targum versi Onkelos, kemudian versi Yonatan ben Uziel, dan juga Targum yang disebut Targum Yerusalem. Jadi ada berapa kitab Targum di sini? 1 Targum Onkelos, 2 Targum Yonatan, lengkapnya Yonatan ben Uziel, ketiga Targum Yerusalem. Jadi 3 Targum ini semua ditulis dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram. Ada lagi yang disebut Targum Aravit, Targum versi bahasa Arab yang pernah kita bahas, yakni Sa'adia Gaon. Jadi kalau begitu, pertanyaan tadi bahwa yang saya baca dulu itu adalah Targum Pseudo Yonatan, nama aslinya Targum Yerusalmi. Itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena dalam tradisi Yahudi nggak ada yang disebut Targum Pseudo Yonatan itu. Nggak ada. Targum Pseudo Yonatan itu memang tidak pernah dipakai dalam tradisi Yahudi. Yang adanya hanyalah Targum Yonatan itu saja. Dan Targum Yonatan itu berbeda dengan Targum Yerusalem. Makanya di sini kalau kita lihat versi bahasa aslinya, ini kitab yang dipelajari dalam tradisi Yahudi, ya. Ada yang disebut sebagai teks Torah misalnya. Ini kitab, misalnya kitab Bereshit. Kitab Bereshit, itu kan bahasa Ibrani. Hurufnya besar-besar. Ini pasti bahasa Ibrani. Di sebelahnya ada yang versi bahasa Aram atau Aramaik. Ya. Dan itu tulisannya pakai huruf Ibrani, tapi bahasanya Aramaik. Ini yang disebut sebagai Targum Onkelos. Targum Onkelos itu hanya 5 kitab Musa. Oke. Setelah itu juga ada yang disebut Targum Yonatan ben Uziel. Ini juga bahasa Aramaik. Bukan disebut Pseudo Yonatan, tapi langsung disebut Yonatan ben Uziel. Ya kan? Yonatan ben Uziel. Ini bahasa Aramaik. Sekaligus juga ada Targum Yerusalmi, maka disebut Yerusalmi. Ini Targum Yerusalmi. Jadi ada 3 Targum. Targum Yonatan, Targum Onkelos, Targum Yonatan bin Uziel, dan Targum Yerusalmi. Semuanya itu bahasa Aramaik, yang ini bahasa Ibrani. Jadi sangat tidak tepat kalau disebut dengan istilah Pseudo Yonatan. Saya paham istilah Pseudo Yonatan itu dianggap sebagai targum palsu menurut cara berpikir Kristiani. Tradisi Yahudi tidak mengenal istilah itu. Jadi yang dianggap palsu oleh saudara kita kaum Kristiani itu juga problematik. Karena nanti akan berkaitan dengan pembahasan pertanyaan yang ketiga. Oke? Nah, kalau dikatakan bahwa Targum Yonatan itu Targum yang dianggap palsu atau Pseudo Yonatan, ternyata orang Yahudi tidak menyebut Pseudo Yonatan. Kalau disebut Pseudo Yonatan, kenapa itu diletakkan dalam teks yang dianggap sebagai bagian penting dari tradisi pesantren Yahudi? Kalau saya sebut istilah pesantren ya, yang disebut pesantren Yahudi berarti itu pengkajian dalam tradisi
keagamaan Yahudi tidak pernah menggunakan istilah pseudo Yonatan. Mereka mengatakan bahwa Targum Yonatan tidak menerjemahkan 5 kitab Musa. Nah, ini juga pernyataan yang sangat keliru. Kalau Targum Enkelos itu memang hanya Targum untuk Taurat saja. 5 kitab Musa yang disebut Hamishakum Setora, 5 buku Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, ya kan? Itu memang ditulis oleh Enkelos yang kemudian disebut dengan istilah Targum Enkelos. Sedangkan Yonatan bin Uziel itu menerjemahkan bukan hanya 5 kitab Musa yang disebut Taurat atau Pentateuch, tapi juga kitab-kitab selain itu. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu dikerjakan oleh Yonatan juga. Jadi Targum Yonatan itu bukan hanya 5 kitab Musa, tapi sekaligus kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang disebut sebagai Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa buktinya? Ini saya berikan contoh. Ini adalah Mikraot Gedolot, tapi khusus Nevi'im, kitab para nabi. Lebih khusus lagi, kitab Nabi Yesaya, ya, Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya, Yesaya dalam bahasa Ibrani. Perhatikan di sini. Kalau ini ada teks tulisan besar bahasa Ibrani, ini adalah teks bahasa versi aslinya, ya, kitab Nabi Yesaya. Yang sebelah kiri agak kecil-kecil ini, lihat di sini. Semua yang bisa baca tulisan Ibrani akan paham. Tertulis apa ini? Tertulis apa? Targum Yonatan. Berarti Targum Yonatan itu bukan hanya merujuk pada kitab 5 kitab saja Taurat, 5 kitab Musa, tapi juga semua kitab Perjanjian Lama itu juga ada Targum Yonatan. Kalau begitu, pertanyaan tadi bahwa Yonatan itu hanya tidak 5 kitab Musa dan bukan selain dari kitab 5 yang tadi, ya kan? Salah atau betul? Salah. Salah. Berdasarkan apa? Bukti otentik ini. Ini tradisi Yahudi. Karena di sini menggunakan sebutan apa? Yonatan. Targum Yonatan. Ya. Sama seperti kitab Taurat ini ya. Kitab Taurat ini. Ini kan kitab Bereshit. Kitab Kejadian. Ada kan yang disebut Targum Onkelos. Oke? Hanya 5 kitab Musa. Tapi di sini juga ada Yonatan bin Uziel. Berarti Yonatan bin Uziel juga menerjemahkan tidak hanya merujuk pada 5 kitab Musa, tapi juga semua kitab Perjanjian Lama. Lebih luas lagi malah ya. Valid nggak dokumen ini? Valid, buktinya ada ini langsung. Asal ngerti bahasa Ibrani. Iya, suruh baca nanti. Bahkan di sini juga disebutkan Yerusalmi. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan Yerusalmi itu disamakan dengan pseudo Yonatan, ya salah. Ya salah. Karena Yonatan, Targum Yonatan berbeda dengan Targum Yerusalmi. Itulah sebabnya diletakkan berdampingan. Jadi ada Targum Enkelos, ada Targum Yonatan bin Uziel, ada Targum Yerusalmi. Targum Enkelos tidak identik dengan Targum Yonatan. Targum Yonatan tidak identik dengan Targum Yerusalmi. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Targum pseudo Yonatan itu sama dengan Targum Yonatan, ini bermasalah. Apalagi yang mengatakan Targum pseudo Yonatan sama dengan Targum Yerusalem, itu juga bermasalah. Artinya yang berkata seperti itu kurang literasi. Ya. Ini sebetulnya kalau bahasa umumnya Targum itu kan menerjemahkan Wali ya. Terjemahan dari kitab tanah gitu ya. Ya, terjemahan kitab tanah, kitab para nabi dan kitab tulisan-tulisan suci yang disebut Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, maka disebut sebagai Targum. Nah, itu kalau kita lihat ternyata di aslinya itu Targum mereka
tafsir itu ada banyak seperti itu. Hmm. Kemudian di kitab LAI itu rujukannya pakai yang mana ya? Kalau LAI tidak merujuk pada kitab Targum, tapi mereka merujuk pada teks Perjanjian Lama versi Ibrani yang hurufnya besar-besar ini, itu pun dari tradisi Yahudi, bukan tradisi Samaria. Oh, berarti tidak pakai Targum berarti ya? Ya tentu saja tidak. Makanya kalau kita lihat Alkitab atau Bible dalam versi bahasa Indonesia, itu terjemahan dari versi yang Ibrani langsung. Tidak merujuk pada Targum Enkelos, tidak merujuk pada Targum Yonatan ben Uziel, juga tidak merujuk pada Targum Yerusalem. Juga tidak merujuk ke Taurat apa itu? Juga tidak merujuk pada kitab Taurat Samaria. Taurat versi Samaria. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dan Targum itu berasal dari abad awal Masehi atau sebelumnya. Banyak pakar yang menyebutkan jika Targum tersebut berasal dari abad belasan Masehi. Oh, maksudnya Targum, kitab-kitab Targum itu bukan berasal dari abad awal Masehi, tapi itu baru muncul abad belasan Masehi. Iya. Kalau belasan Masehi berarti era setelah Islam. Iya. Islam itu kan abad ke-7 Masehi. Maksudnya Al-Quran diturunkan dalam konteks ini risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 Masehi. Berarti kalau Targum dikatakan abad belasan Masehi, berarti setelah Islam dan Al-Quran, setelah Quran diturunkan, begitu maksudnya kan? Nah, apakah pernyataan itu betul atau salah? Iya, gimana ya? Pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat-sangat salah. Kok bisa begitu? Kenapa kali? Nah, perlu dijawab lah itu. Harus dijawab. Nah, gini. Semua tradisi Kristen, baik Ortodoks, Katolik, dan Protestan, semua mereka sepakat bahwa Targum Enkelos itu ditulis pada awal Masehi. Awal Masehi. Bahkan kalau ini dikatakan ditulis pada awal Masehi, berarti itu era sebelum Kristen atau era awal Kristen? Sebelum. Saya ulangi lagi awal pertanyaan Masehi ya? Pak Edi kurang cermat. Awal Kristen ya? Kalau dikatakan Targum Enkelos itu muncul, ditulis pada awal Masehi, berarti itu munculnya era Kristen atau era sebelum Kristen? Munculnya era Kristen. Nah, ya. Dan semua kaum Kristiani paham ini. Ya. Termasuk dalam konteks ini, Targum Yonatan dan Targum Yerusalem atau Targum Yerusalem itu juga tidak muncul pada awal belasan Masehi, tapi munculnya pada awal Masehi. Oh, gitu. Dari mana kita bisa tahu itu? Iya, dari fakta teks itu sendiri. Fakta teks. Nah, begini. Saya ambil contoh, silakan Pak Edi buka kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat kepada Timotius yang kedua. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Berarti 2 Timotius. Iya. Dua Timotius pasal yang ke-3, pasal 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kalau saya tanya kepada Pak Edi, 2 Timotius itu surat Petrus atau surat Paulus? Paulus ini. Saya ulangi lagi. 2 Timotius itu surat Rasul Paulus atau surat Rasul Petrus atau surat Rasul Yohanes? Paulus ya. Paulus.
Pak Edi katanya ragu ini. 2 Timotius. Itu kan surat Paulus kepada jemaat di Timotius. Nah, bukan surat Paulus kepada jemaat di Timotius. Oh, bukan. Surat Paulus kepada Timotius. Oh, bukan nama kota ini. Bukan. Nama orang ya. Pak Edi udah lupa. Jadi surat Paulus itu banyak, Pak Edi. Ada surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ada surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada surat Paulus kepada jemaat di tempat-tempat lain. Ya. Efesus dan lain sebagainya. Tesalonika. Nah, ada juga surat Paulus kepada pribadi. Misalnya, surat Paulus kepada Timotius, surat Paulus kepada Titus, surat Paulus kepada Filemon. Nah, ini surat Paulus kepada Timotius, tapi surat Paulus kepada Timotius surat yang kedua. Ya. Makanya disebut 2 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, itu disebutkan ada nama penting di situ. Siapa nama yang muncul di situ? Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Nah, Yanes dan Yambres. supaya dia harus paham, 2 nama ini menjadi kata kunci. Ada 2 sosok yang bernama Yanes dan Yambres. Ini adalah 2 tukang sihir yang menentang Musa. Oh, tukang sihir ini namanya Yanes dan Yanes Yambres. dan Yambres. Ya. Ya, paham ya? Ya. Karena waktu itu Nabi Musa itu melawan Fir'aun. Ketika Nabi Musa melawan Fir'aun, Ada tukang-tukang sihir. maka itu. tukang sihir kemudian mengeluarkan tali temali kemudian menjadi ular. Ya. Dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Ya. Ular yang dari tali temali tadi itu dimakan oleh ular dari Nabi Musa yang berasal dari tongkat itu. Nah, tukang-tukang sihir itu disebutkan namanya, Yanes yakni Yanes dan Yambres. Yambres. Pertanyaannya dari saya, apakah kisah tukang-tukang sihir yang melempar tali temali menjadi ular itu juga diceritakan di dalam kitabnya Nabi Musa? Maksudnya kitab Taurat 5 Iya, kitab ada itu? nggak? Tidak ada. Loh, saya tanya, Ada. ada kan? Dilempar ada. Ada kan? Ada. Tapi nama tukang sihirannya ada tidak nggak? ada namanya. Betul? Serius? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, masih ada. Nggak ada. Iya. Pertanyaannya, kenapa Paulus kok bisa menyebutkan 2 nama itu? Oh iya. Dari mana dia tahu informasinya? Iya. Dari mana dia tahu? Ya dari mana ya? Saya tidak tahu. Dari mana tahu? Ternyata Paulus itu hidup pada abad keberapa? Awal Masehi. Awal Masehi. Iya. Jadi dia hidup pada awal Masehi. Dia tahu nama Yanes dan Yambres, itu kan tidak tiba-tiba muncul dari wahyu Tuhan. Iya. Dia pasti Pernah baca ya. pernah membaca, pernah berinteraksi, Karena Paulus ini pernah bersinggungan. Paulus ini muridnya imam Besar Gamaliel. Ya. Jadi dia belajar kitab-kitab itu pasti. Iya. Tapi masalahnya di dalam kitab Taurat tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan. Lalu dari mana Paulus itu, Rasul Paulus bisa paham nama Yanes Yambres itu asalnya itu berasal dari dokumen apa? Ternyata jawabannya sederhana. Itu nama sudah muncul di dalam Targum Yonatan. Oh, berarti Paulus membaca kitab Targum Yonatan. Ya tentu saja membaca kitab Targum Yonatan. Kalau Targum Yonatan tidak dibaca, dari dokumen apa lagi selain Targum Yonatan? Tidak ada dokumen lain ya. Karena Targum Yonatan itu yang merekam nama itu. Oh, Merekam nama Yanes Yambres itu hanya di dalam Targum Yonatan. saat menceritakan Taurat itu, kisah Nabi Musa, dia menambah atau catatan ya. Berarti Targum Yonatan itu sudah eksis sebelum Paulus menjadi seorang rasul pada masa awal Masehi. Jadi kalau begitu yang mengatakan Targum Yonatan itu baru ditulis Muncul pada abad belasan Masehi, salah atau benar? Salah. Soalnya Paulus sudah membaca ini. Nah, sekarang kita tunjukkan bukti. Betul nggak bahwa Targum Yonatan telah menulis nama Yanes dan Yambres? Iya. Di dalam kitab Mikraot Gedolot Hamisakum Setora, ini khususnya dalam kitab Bamidbar, ya. Ini berkaitan dengan 2 tokoh tukang sihir, ya.
pada zaman Nabi Musa dan kemudian dikisahkan kembali di dalam kitab Targum Yonatan ini menyebutkan nama tokoh tersebut. Dan memang secara langsung menyebutkan nama itu. Di mana? Dalam kitab Sefer Bemidbar. Sefer Bemidbar. Tahu Pak Edi? Sefer Bemidbar itu kitab apa? Keluaran, bukan? Hah? Bukan. Kalau Sefer Beresit, Keluaran, ya? kitab Semot. Ayo Semot. diulang, diingat lagi. Sefer Beresit, Semot, Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Sefer Semot, Semot Keluaran, Sefer Wayikra, Wayikra Imamat, Sefer Bemidbar, Bemidbar Bilangan. kitab Bilangan. Cek. Kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Oke. Jadi secara terjemahan itu ada tokoh yang bernama Bileam dan 2 bujang. 2 orang bujang. 2 bujangnya ini terkait dengan tukang sihir pada masa Musa itu. Oh, 2 Dan orang. namanya disebut di sini. Oh, Ini namanya. Disebutkan ini. Yenis Wayambrish. Yenis Wayambrish. Jadi Yanes dan Yambres. Dalam mana? Bilangan. Dalam kitab mana ini? Lihat ini. Targum Yonatan. Berarti kalau begitu, kitab Targum Yonatan ditulis pada masa belasan Masehi setelah era Islam, atau ditulis pada awal Masehi saat Paulus sendiri belum menulis kitab. surat kepada Timotius. Berarti sudah ada awal itu, abad ke-1 ya. Nah, jelas ya? Jelas. Ya. Berarti orang yang berkata bahwa Targum Yonatan ditulis pada masa Awal. era setelah Islam atau belasan Masehi, ya, abad 15, abad pertengahan, itu kan belasan Masehi setelah Islam muncul. Berarti itu salah atau benar? Salah. Salah. Baik, ini pertanyaan ketiga, yaitu mengenai nama istri Ismail, yakni Adisah dan Fatimah, yang disebutkan dalam Targum tersebut. Targum Yonatan maksudnya. Targum Yonatan. Dari mana sumber asalnya si penulis mendapatkan kedua nama tersebut? Sebab jika kita merujuk pada Kumas, Pentateuch, selaku sumber utama, sama sekali tidak menyebutkan kedua nama tersebut. Nah, sekarang saya tanya. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi mengatakan bahwa nama dari istri Ismail itu tidak disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab Taurat. Betul atau tidak? Nama istri istrinya. Nabi Ismail disebutkan tidak namanya di dalam kitab Perjanjian Lama? Nama Tidak istri ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Persis sama seperti nama tukang sihir di zaman Fir'aun yang menentang Musa. Namanya disebut nggak di dalam kitab Perjanjian Lama? Tidak ada. Dia disebut. Tapi anehnya, dalam Targum Yonatan, nama tukang sihir yang melawan Musa, Yanes dan Yambres, disebutkan, sekaligus nama istri Ismail yang bernama Fatimah juga disebutkan dalam Targum Yonatan. Kalau begitu, nama Fatimah sebagai istri Ismail itu baru muncul pada era zaman Islam atau munculnya sebelum era Islam? Sebelum. Pak Edi kayaknya ragu-ragu lagi. Sebelum. Ulangi lagi. Nama Yanes Yambres, ya, sebagai tukang sihir yang disebutkan di dalam suratnya Paulus, kitab Perjanjian Baru, itu sumbernya dari mana? Yanes dan Yambres itu sumbernya dari Targum tadi. Targum apa? Targum Yonatan. Ya. Ada nggak nama Yanes Yambres di dalam kitab Taurat Musa? Perjanjian Lama? Tidak ada. Ya. Berarti kalau itu munculnya di dalam kitab Targum Yonatan, disebutkan nama Yanes Yambres oleh Paulus dikutip, berarti kitab Targum Yonatan muncul pada zaman era sebelum Santo Paulus,
atau setelah zaman Islam? Ya, zaman Santo Paulus masih hidup itu. Sudah ada. Awal sudah ada itu. Berarti bukan muncul pada era Islam. Bukan. Oke. Ini kalimat pengunci Ya. untuk menjelaskan, karena di dalam kitab Targum Yonatan itu bukan hanya kitab Kejadian, bukan hanya kitab Keluaran, bukan hanya kitab Ulangan, bukan hanya kitab Bilangan, tapi seluruh perjanjian lama itu sudah ditulis oleh Yonatan bin Uziel. Termasuk munculnya nama Fatimah. Ada nggak di dalam kitab Sefer Bereshit, kitab Kejadian? Lihat di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 21 ayat 21. Baca terjemahannya aja dulu. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi Pak, ini pelan-pelan. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saya ulangi lagi. Ini kajian filologi Pak ini. Kajian filologi itu menakutkan banyak orang. Karena apa? Harus konsisten. Ketika ini mengatakan A, di sini harus A. Kalau di sini mengatakan B, di sini harus B. Tidak boleh orang berkata di sini A, di sini jadi B. Ini cara berpikir yang tidak konsisten. Dan basisnya apa? Manuskrip. Basisnya apa? Dokumen. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Pak Edi jangan terlalu tegang. Tegang. Ya, ini saya tunjukkan yang teks aslinya. Ya, 21 ya. Wa Yesef bemidbar Paran. Wetikah lo immo isya me'eretz Mitzrayim. Kalau diterjemahkan, wa Yosef, dan dia tinggal. Dia di sini yang dimaksud Ismail. Wa Yosef, dan dia tinggal. Bemidbar, di padang gurun Paran, ya di padang gurun Paran. Wetikah lo, dan telah mengambil untuknya. Siapa yang telah mengambil untuknya? Immo, ibunya. Maksudnya tahu? Ibunya telah mengambil baginya. Bagi siapa? Bagi Ismail. Wetikah lo, dan dia telah mengambil baginya. Siapa? Immo, ibunya itu telah mengambil baginya, yakni bagi Ismail. Apa? Isya, seorang perempuan. Seorang perempuan, bukan dua orang ya. Ibunya telah mengambil baginya seorang perempuan. Me'eretz Mitzrayim, seorang perempuan dari tanah Mesir. Oke, ini kalimat kunci bahwa ibunya telah mengambil satu orang perempuan dari tanah Mesir. Sedangkan di sini ada yang disebut Targum Yonatan ben Uziel. Juga ada Targum Yerusalmi. Jadi Targum Yerusalmi berbeda dengan Targum Yonatan ben Uziel. Di sini ada penjelasan dalam bahasa Aram. Kemudian di sini disebutkan, ini bisa di-shoot, oke, jelas ya. Wayatif bemidbara Paran. Wayatif, dan dia tinggal bemidbara, di padang gurun Deparan. Lihat, padang gurun Baran. Unesif itate et adisha. Kemudian dia mengambil seorang perempuan yang bernama Adisha. Dia di sini yang mengambil siapa? Ismail. Mengambil perempuan bernama menjadi istri yang namanya adalah Adisha. Kemudian di sini ada penjelasan. Lah imma et Fatimah. Jadi kemudian ibunya, yakni siapa? Hagar, mengambil baginya, maksudnya untuk Ismail, seorang perempuan lain yang bernama siapa? Fatimah di sini. Fatimah. Jadi ini maksudnya begini. Ismail pada awalnya itu mengambil perempuan. Namanya Adisha.
Tapi oleh abahnya, yakni Abraham, Nabi Ibrahim. disuruh menceraikan. Diganti. Karena dia tidak taat kepada Abraham itu sendiri. Dan itu diceritakan di dalam kitab Pirkei de Rav Eliezer. Kitab tafsir tertua dalam tradisi Yahudi, abad pertama Masehi. Kemudian Abraham memerintahkan untuk menikah dengan wanita lain. Nah, Hagar mengambil inisiatif atas perintah dari Ibunya. dari Ibu suaminya. dari suami. Ya. Hagar mengambil inisiatif, mengambil perempuan dari keluarganya sendiri. Dari Mesir. Karena dia dari Mesir. Ya. Kemudian disitulah dia mengambil tokoh perempuan dari keluarga Hagar sendiri yang bernama Fatimah. Jadi kalau begitu, nama Fatimah itu muncul pada masa Islam atau muncul sebelum zaman Islam? Sebelum zaman Islam. Apa buktinya? Ternyata nanti ada bukti. Karena ada begini Pak Edi, ada tuduhan. Nama Fatimah itu baru muncul zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah nama putri Nabi bernama Fatimah? Berarti nama Fatimah itu baru muncul zaman Islam. Kalau ada pernyataan begitu, itu pernyataan yang salah atau benar? Ya, salah. Salah. Bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa itu salah? Ya karena nama istrinya pamannya juga Fatimah ya. Nah, istrinya pamannya, istrinya Abu Thalib, Iya. itu bernama Fatimah binti Asad. Berarti nama Fatimah itu bukan hanya merujuk pada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada orang-orang lain sebelum zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memakai nama itu. memakai nama Fatimah di kalangan tradisi keturunan Ismail itu sendiri. Berarti mereka sangat bangga Dengan nama itu. Ternyata ada Karena ada kaitan dengan nenek moyang pertama yang berasal dari istrinya Nabi Ismail yang namanya juga Fatimah. Menurut siapa? Menurut tradisi Yahudi. Nah, pertanyaannya, kenapa Hagar yang mengambil inisiatif untuk istri Ismail itu berasal dari keluarganya sendiri? keluarga raja waktu itu ya. Nah, Akhirnya melahirkan raja-raja itu ini ya. adalah penting Pak Edi. Kenapa? Abraham mengambil Rifka sebagai istri Ishak. Ya. Rifka itu sebagai istrinya Ishak dari keluarganya Ibrahim sendiri enggak? Rifka. Iya, dari keluarganya sendiri. Dari keluarga besarnya di tanah Aram. Sebagaimana Hagar, istri Abraham, mengambil perempuan, sosok perempuan menjadi istrinya Ismail, juga berasal dari keluarganya Hagar sendiri. Jadi gak boleh pilih perempuan sembarangan. Karena ini ada kaitan dengan rencana besar. Dan memang betul. Angkatan 12 Nabi. Dan 12 nanti raja itu ya. anak-anak Ismail itu punya berapa orang? 12. 12 apa? 12 raja. 12 raja. Pertanyaannya, kenapa anak-anak Ismail kok bisa menjadi raja? Ya karena keturunan raja-raja Karena emang keturunan raja dari Fir'aun ya. dari Fir'aun. Pertanyaannya, Hagar itu siapa? Hagar itu Bat Par'o Hayata, putri perempuan Fir'aun. Fir'aun itu raja. Ya, soalnya kisahnya kan Nabi Ibrahim setelah Fir'aun tahu itu Nabi Ibrahim kan dikasih hadiah. Kasih hadiah. Kalau hadiah kan nggak mungkin yang jelek. Nah, jadi Fir'aun itu zamannya Nabi Ibrahim, bukan zamannya Nabi Musa. Nabi Musa ada Fir'aun sendiri. Iya. Nabi Yusuf ada Fir'aun sendiri. Petinggi- Kalau menurut tradisi Yahudi. Petinggi Mesir itu Ya, disebut Fir'aun itu ya sama dengan sultan, sama dengan kaisar, Ya. sama dengan presiden. Ya. Kan ada Namanya beda-beda tapi. ya, ada Fir'aun Amenhotep, ada Fir'aun Ramses, ada Fir'aun Meneptah, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman Abraham, Fir'aun ini menganugerahkan kepada Abraham putri kandungnya sendiri untuk menjadi bagian dari keluarga Abraham. Bukan Tapi budak ya. statusnya waktu itu belum menjadi istri. Bukan budak ya. Bukan. Sebagai mitra dalam keluarga Abraham. Menjadi nyonya yang untuk para hamba-hamba perempuan. Dia menjadi pimpinan tertinggi. Soalnya kisahnya waktu itu kan
Ya, kisahnya bisa dibaca itu. Fir'aun itu mau Mau kemudian ngambil Sarah. Ya kan? ada apa? Teguran dari Tuhan Teguran dari langsung. Tuhan, ya. Kalau dia Fir'aun ini merasain teguran dari Tuhan langsung dan ini orang penting, nggak mungkin dikasih budak gitu. Ya. Makanya anaknya sendiri diberikan kepada Abraham. Bat Paro Hayata, itulah Hagar. Nah, ketika Hagar melahirkan Ismail, berarti Ismail itu nasabnya nyambung kepada manusia unggul atau manusia rendah? Darah biru lah. Darah biru kan? Iya. Karena keturunan Firaun. Iya. Makanya ketika nanti akan melahirkan 12 raja, ini pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kalau itu orang biasa bisa melahirkan 12 raja? Yeah. Dia bisa melahirkan 12 raja karena dia cucunya raja. Sedangkan istri Ismail bagian dari keluarga besar Firaun, dari keluarganya Hagar sendiri. Dan itu termaktub dalam kitab yang dimaksud adalah The Dead Sea Scroll. Kitab yang ditemukan di Qumran itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Cuma saya belum bahas itu. Nanti suatu saat dibahas. Artinya orang cerdas bisa memahami bagaimana mungkin Ismail bisa melahirkan 12 raja kalau tidak ada hubungan nasab dengan orang besar. Orang penting. Dan ternyata betul. Hubungan nasab dengan orang besar, yakni Fir'aun ini, karena nanti melahirkan raja-raja. Dan itulah nanti anak-anak Ismail bernama Kedar, Nebayot, Misma, Duma, Masa, dan lain sebagainya. Ya, soalnya kemarin tuh ada anggapan, bahkan saya waktu search di Google juga, itu banyak yang mengatakan bahwa istri Nabi Ismail yang kedua itu dari Yaman. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Al-Yamani. Ya, saya tidak membahas itu terlalu jauh, ya. Karena yang ditanyakan ini persoalannya adalah persoalan tradisi Yahudi. Saya menjawab dari tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi mengatakan istri Ismail itu bernama Fatimah. Fatimah itu bukan orang Yaman. Fatimah itu bukan orang Hadramaut. Fatimah itu bukan orang dari suku Jurhum. Tapi Fatimah itu dari keluarga besar Fir'aun dari Mesir. Sebagaimana Hagar juga dari Mesir. Dari tradisi apa? Tradisi Yahudi. Yang jadi pertanyaan besar, kalau istri Ismail itu berasal dari Yaman, siapakah namanya? Namanya di dalam tradisi Islam, ya, yang dikenal itu, namanya aneh. Kalau kita cerdas memahami, itu pasti bertanya. Namanya adalah Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Tahu maksudnya? Sayyidah itu nama atau gelar? Sayyid. Gelar ya. Sayyidah itu kan artinya tuan putri. Iya. Bukan nama orang kan? Tuan putri. Sayyidah Fatimah berarti Siti Fatimah. Sayyidah Khadijah berarti Siti Khadijah. Sayyidah itu nama atau bukan? Gelar itu. Bukan, gelar kan? Sayyidah Fatimah berarti ini tuan putri Fatimah. Sayyidah Hajar berarti Siti Hajar. Sayyidah Sarah berarti Siti Sarah. Yang kalau disebut Al-Yamani tadi, Al-Jurhumi tadi, namanya disebutkan itu Sayyidah binti siapa? Mudad binti Amru al-Jurhumi. Apakah ini nama? Gak ada namanya. Gak ada nama, nggak jelas. Iya. Kalau kita berpikir kritis, pasti bertanya, berarti ini ada namanya tapi nggak disebutkan. Kenapa nggak disebut? Nggak disebutkan, karena ini nggak valid data ini. Ada lagi yang bertanya gini, Ustaz. Kenapa Pak Ali untuk membahas istri Nabi Ismail ini kok mengacu pada buku Yahudi tetapi tidak mengacu pada kitab-kitab Islam? Oke, sekarang kalau mengacu pada kitab-kitab Islam, itu dokumen abad keberapa? Abad ke-7. Abad ke-7? Belasan nanti malah. Nggak mungkin. Belum Ibnu Katsir ya. hidup pada abad keberapa? Belasan. Islam abad ke-7. Dokumen yang sangat-sangat belakangan dan sumbernya nggak jelas. Ya. Sedangkan dokumen yang lebih kuno bahkan mengacu pada Dead Sea Scroll menyebutkan nama Fatimah. Artinya Fatimah itu apakah berasal dari bahasa Arab?
Iya. Bukan. Bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau berasal dari bahasa Arab, kenapa dalam bahasa Ibrani dokumen era pra-Islam sudah menyebutkan nama Fatimah? Memang tidak disebut Fatimah. Fatimah. Iya. Iya, iya, iya. Bahkan kalau kita mau merujuk nama ini, ya, itu kita bisa mengacu juga dokumen Herodotus. Herodotus, sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menyebutkan seorang putri dari Mesir yang menyebutkan nama Pretima. Itu satu versi. Yang satu lagi versi menyebut Fatimah. 5 sebelum Masehi. 5 sebelum Masehi. Berarti nama ini sangat populer sebagai nama agung, nama yang mulia dari tradisi Mesir. Bukan dari tradisi Jurhum, bukan dari tradisi Yamani. Iya, iya, iya. Sekarang kalau kita mau jujur, lebih bangga mana kita? Menyebut istri Nabi Ismail dari keluarga besar Hajar, Sayyidah Hajar, dari keluarga Fir'aun, dari keluarga Al-Yamani, Al-Jurhumi. Yang belum jelas tadi namanya siapa ya? Yang tidak jelas siapa namanya. Iya, iya. Karena, saya ingin bukti siapa namanya istri Nabi Ismail yang melahirkan 12 raja tadi itu, ya. 12 raja loh, 12 bukan raja. 12 orang biasa. Iya. 12 raja yang nama perempuannya disebutkan. Paling banter. Apa istilahnya paling banter? Paling top markotopnya. Hanya disebutkan Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Kalau diterjemahkan, seorang perempuan, anaknya Mudad, anaknya Amru, orang Jurhum. Siapa perempuan ini? Nggak jelas namanya. Pak Edi kalau mau milih, nama yang jelas atau nama yang nggak jelas? Iya. Meskipun itu dokumen dari Yahudi ya, karena abad pertama. Sekalipun dokumen Yahudi yang tidak sepaham dengan kita. Tapi orang Yahudi itu memuliakan Sayyidah Hajar atau menyudutkan Sayyidah Hajar. Memuliakan istri Ismail yang disebut Fatimah atau justru menjelekkan sang tokoh ini. Sangat membaikan itu. Bicara dokumen itu, semua harus berbasis pada data yang lebih akurat. Dan yang kedua, dokumen itu tidak hanya dokumen sepihak. Harus ada dokumen pembanding ya. Eksternal ya. Eksternal. Bukan hanya berdasar pada satu manuskrip, internal, tapi juga manuskrip yang lain. Ternyata bukan hanya di dalam kitab Targum Yonatan bin Uziel nama Fatimah itu muncul. Tapi dalam juga Pirkei de Rav Eliezer, kitab tafsir tertua yang ditulis pada abad pertama Masehi dalam tradisi Yahudi. Iya, iya. Nanti dikira kita ini sok-sok Yahudi, Pak. Iya, bahaya ini. Ya, silakan orang boleh memilih apapun, mana yang lebih tepat. Tapi kita kan berbasis pada data yang lebih otentik. Iya. Namanya jelas, dari keluarga Sayyidah Hajar, dari keturunan Fir'aun, orang bangsawan, atau dari orang Yaman, kelompok Ar-Jurhumi, yang tidak jelas siapa namanya, dan tidak jelas dokumennya. Ya. Dan sumbernya dari mana? Kitabnya juga apa yang tiba-tiba muncul nama itu. Apakah Nabi mengatakan secara langsung namanya itu? Nggak ada. Pertanyaan kita menjadi semakin kita berpikir lebih keras. Kenapa kok disebut nama Fatimah sebagai istri Nabi Ismail? Padahal ini dokumen abad pertama Masehi. Yang Islam waktu itu belum muncul. Dan orang-orang keturunan Nabi Muhammad nantinya bangga memakai nama anak-anak mereka dengan nama Fatimah. Buktinya nama dari istrinya Abu Thalib bernama Fatimah binti Asad. Bahkan Nabi Muhammad anaknya sendiri dikasih nama. Artinya Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan. Fatimah binti Asad sudah ada. Sebagai seorang tokoh historis, namanya Fatimah. Berarti nama Fatimah itu nama yang keren atau tidak? Nama yang keren. Akhirnya kan diwariskan ke anak-anak cucu mereka. Iya. Sampai sekarang orang bangga menggunakan nama Fatimah. Sampai sekarang.
Di Indonesia banyak ya. Banyak. Siti Fatimah, ya kan? Bahkan ada nama gereja itu, Gereja Santa Maria de Fatima. Oh, ada Fatimah. Iya, ada itu di kawasan Eropa Barat. Berarti mereka memuliakan istri Nabi Ismail ya. Ya jelas, orang-orang Yahudi pun memuliakan itu. Bahkan orang Katolik pun memuliakan nama Fatimah itu. Berarti sudah terjawab ini bahwa istri Nabi pertama poinnya ada Nabi Ismail itu bukan istri budak yang selama ini digembar-gemborkan orang yang nggak suka. Istri Nabi Ibrahim, maksudnya Hajar. Oh maaf, iya Nabi Ibrahim bukan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu bukan keturunan dari budak tetapi putri dari Firaun. Istri Nabi Ismail juga dari keluarga besar Firaun. Dan akhirnya menghasilkan putra-putra, melahirkan 12 raja. Dan nama raja-raja itu pun menjadi nama kota-kota di semenanjung Arab ya. Iya, nama-nama itu tercatat dalam sampai sekarang ada itu ya. Peta yang ditulis oleh Claudius yang kapan hari kita sudah bahas itu ya. Bahkan nama-nama sampai ke Yaman tuh sampai keturunan sudah kita bahas semua kemarin. Ya, menarik ya. Baik pemirsa sekalian, bahwasanya kita sudah uraikan ya pertanyaan dari seorang pemirsa. Jadi kalau pemirsa sekalian mencermati kajian kita malam hari ini dan jika Anda masih belum paham, silakan Anda tulis di komen-komen ya. Ini disiarkan di beberapa channel, ada Geraha Mu'alaf TV. Silakan Anda buka di sana, subscribe ya, karena ini channel baru. Kemudian di Geraha Mu'alaf juga ada, kemudian di Menahem Ali juga ada, dan di channel saya Edi Praetno juga ada. Silakan Anda simak. Yang tidak paham silakan menulis pertanyaan di sana, dan kalau ada waktu dan kita akan pilih pertanyaan yang paling bagus ya. Jangan pertanyaan yang hujat, jangan pertanyaan yang menghina. Nanti kalau yang komen-komen menghina itu nanti bisa kita blokir ya. Dan terus pantengin channel ini. Dan untuk pemirsa sekalian yang ingin mendukung perjuangan kita, Yayasan Pembina Mu'alaf atau Geraha Mu'alaf atau Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid saat ini masih terus membangun ya pondok pesantren di Wonosalam Jombang. Lagi membangun masjid juga belum selesai, pondoknya juga belum selesai. Nanti di sana juga akan membangun tempat pondok untuk para mu'alaf dan untuk para kajian-kajian. Juga untuk para mu'alaf yang ingin membutuhkan, mungkin Anda ingin bersahadat, mungkin Anda mengalami masalah yang berlokasi di Surabaya, Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, karena kami punya tempat untuk menampung para mu'alaf yang bermasalah, kemudian untuk menampung para mu'alaf yang ingin belajar Islam. Kita siapkan gurunya di sana, kita ada sekretariat yang akan membina para mu'alaf yang di Surabaya. Ya, silakan Anda bisa tulis yang di luar Surabaya, termasuk yang di luar-luar pulau. Kita juga punya cabang-cabang, baik itu di Kalimantan, di Papua, Irian, ya, di Makassar, di Manado. Silakan Anda tulis, mungkin Anda punya masalah, akan kita salurkan ke Yayasan Pembina Mu'alaf di daerah-daerah tersebut. Dan untuk Anda yang ingin mendukung kami, silakan donasikan kepada kami kepada nomor rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid Jawa Timur ya. Semua dana-dana ini akan kami pergunakan seluruhnya untuk membina para mu'alaf dan juga membangun pondok dan masjid yang kita bangun di Wonosalam, Jombang. Mungkin ada closing, Ustaz? Ada dua hal yang perlu saya tegaskan, bahwa Targum Yonatan itu berbeda dengan Targum Yerusalmi. Ya. Keduanya diakui sebagai teks penting dalam tradisi Yahudi. Dan keduanya ditulis dalam bahasa Aramaik. Targum Yonatan khususnya itu tidak mungkin ditulis setelah era Islam. Apalagi ditulis pada masa belakangan, era belasan Masehi. Tapi justru ditulis pada awal Masehi, sebelum era Kristen. Dan itulah sebabnya Paulus juga mengutip Targum Yonatan ketika menyebut nama Yanes dan Yambres. Yang kedua,
Nama Yanes dan Yambres itu termaktub di dalam Targum Yonatan, khususnya dari kitab Sefer Bemidbar. Ternyata nama Fatimah, istri Ismail, itu juga tercantum di dalam Targum Yonatan, khususnya Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, Sefer Wiyikra, Sefer Bemidbar, Sefer Semot, dan kitab-kitab para nabi yang lain itu ditulis oleh orang yang sama, yakni Yonatan bin Uziel. Jadi tidak mungkin nama Fatimah itu baru muncul di dalam kitab Targum Yonatan, itu hasil dari rekayasa orang-orang Islam. Bukan hasil Setelah Islam ada. sisipan yang disisipkan oleh orang Islam ke dalam kitab Targum Yonatan. Oh iya, nggak bisa. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Karena Targum Yonatan yang menyebut nama Fatimah sebagai istri Ismail itu sudah eksis pada abad pertama Masehi. Gitu. Apalagi dalam kitab Pirkei Derav Eliazar yang ditulis pada awal Masehi juga menyebutkan nama Fatimah sebagai istri Ismail. Ya. Jadi sekali lagi itu bukan sisipan ulama Islam ke dalam kitab Targum Yonatan yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Pertanyaannya, apakah ada orang Islam yang ngerti kitab Targum Yonatan pada masa itu? Ya, apalagi nyisipin Fatimah ke sana ya nggak mungkin. Apalagi Orang yang cerdas dan waras bisa menalar secara cerdas. Iya. Secara cerdas. Baik, saudara-saudaraku sekalian, demikian ulasan kita. Semoga ini ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.